Upacara memperingati Hari Pahlawan ke-65 Senin 11 November tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Ada pemimpin upacara. Hormat. Tegap. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor. Kompi 1. Siap. Kompi 2. Siap. Kompi 3. Siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Masing-masing komandan regu kembali ke sisi kanan barisan. Berjalan. Siap. Jalan. Pimpinan pasukan saya Abdul Ali. Terusnya istirahat di tempat. Baik. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Baik. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Baik. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan yang ke-65 pada tanggal 11 November tahun 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Baik. Baik. Lurus. Angkat ke maju. Jalan. Haluan kanan.
Posisi break. Dua, langkah ke depan, jalan. Satu, langkah ke depan, jalan. Laksanakan. Bendera, siap. Yang ada bendera merah putih. Hormat. Break.
Tiga, langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Pada daerah merah putih. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Haluan kiri. Gerak. Langkah, tegak maju. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Kiri. Gerak. Gerak. Lurus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, setiap tetes darah, setiap tetes keringat untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, Ibu Yayu Sri Mulyani Rahayu SPD MM. Yang kita hormati Bapak Ibu manajemen sekolah, Bapak Ibu wakil kepala, dan Bapak Ibu kepala program kalian serta konsentrasi kalian, Bapak Ibu majelis guru beserta tenaga kependidikan, dan yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, Ananda sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan, ada nikmat kekuatan. Karena tanpa belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa memanfaatkan kesemuanya itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap kita masuk dalam barisan panjang Rasulullah di akhir zaman. Kita berkumpul di telaganya. Kita sama-sama memasuki jannahnya. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan, kita terhubung, senantiasa terhubung dengan beliau. Ananda sekalian, pertama Bapak akan mengapresiasi kegiatan upacara kita pada hari ini. Beberapa hari yang lalu Bapak sudah melihat aktivitas latihannya. Bapak sangat bangga sekali di jajaran
Paski kita pun sudah banyak wajah-wajah baru. Ini menandakan bahwa patah tumbuh hilang berganti. Ya, seniornya pergi, seniornya PKL, yang junior senantiasa ada untuk mengisi formasinya. Maka ini harusnya menjadi perhatian bagi ananda yang lain. Ini bukan hanya tanggung jawab paski saja. Ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kelas pada setiap minggunya. Camkan itu baik-baik. Ananda sekalian, tema pada hari ini adalah kebersihan. Yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi waktu memberikan satu tambahan lagi. Ternyata pada hari ini kita 1 hari melewati 10 November. Hari apa itu? Hari apa? Hari Pahlawan. Maka mungkin dalam amanat yang singkat pada pagi hari ini, Bapak akan menyinggung masalah kebersihan serta kepahlawanan. Ananda sekalian, satu bangsa yang hari ini terkenal dengan kebersihannya, kita tahu mereka perawakannya kecil, matanya sipit. Bangsa apa itu? Bangsa apa? Bangsa Jepang. Yang di depan tolong suaranya ditertibkan dulu. Bapak berdiri ini sudah dilatih 4 jam, 5 jam. Kita mau coba. Ananda sekalian, ada 4 sekurang-kurangnya manfaat upacara kita pada pagi hari ini, dan setiap minggunya. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Ada simbol negara di sini. Yang kedua, memperkukuh kemauan. Sanggup nggak kalian berdiri? Sanggup nggak kalian berdiri? Sanggup nggak kalian berdiri sampai upacara selesai? Kalau sanggup, tolong tertib. 3, melatih fisik dan mental kalian. Dan yang keempat, yang paling utama adalah bagaimana kalian menghargai Bapak Ibu yang di depan kalian. Karena kalau kita berbicara tentang kepahlawanan, tidak akan pernah ada pahlawan kalau dia tidak pernah menghargai generasi yang sebelumnya. Anda sekalian, kita manfaatkan waktu dengan ketertiban kalian. Semakin tertib, amanat semakin cepat. Kebersihan, bangsa Jepang sudah terbukti. Bapak diberi kesempatan untuk melihat bagaimana Jepang itu pada satu kesempatan. Ananda sekalian, mobil-mobil sampahnya kalau kita sentuh, itu tidak ada debu sedikit pun. Tempat pembuangan sampah akhirnya pun di pintu gerbangnya kita sentuh, tidak ada sampah sedikit pun. Parit-paritnya dia isi dengan ikan-ikan koi yang indah, yang cantik. Padahal sebagai seorang muslim, kita sudah pernah memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maka Bapak pesankan kepada kalian, mari kita jaga kebersihan di sekolah kita. Kita jaga keasriannya, kita pertahankan adiwiyata yang ada di sekolah ini. Sanggup? Mampu? Baik. Ananda yang Bapak banggakan, kita hidup di sebuah wilayah yang pada suatu masa wilayah ini pernah diserang oleh kerajaan besar. Pada hari itu bernama Sriwijaya. Kemasyhurannya sampai ke mancanegara. Ini membuat iri salah satu raja di Coromandel, India. Dia serbu itu. Dia serbu itu Sumatera, bukan hanya Sumatera, Malaysia dia serbu. Ada kerajaan Kedah di sana. Sampai pintu gerbang istana Sriwijaya pun dibawa ke negaranya, saking indahnya, saking bertautan emas di sana. Beberapa waktu, beberapa purnama mungkin kalau kita bisa berbicara, ya, ada salah seorang anak Melayu, putra Melayu, yang dengan semangatnya membentuk satu persatuan dan kemudian kembali menyerang Chola.
Ia tidak hanya mengusirnya dari tanah Sumatera, ia tidak hanya mengusirnya dari tanah Malaysia yang saat ini kita kenal. Ia mengusirnya sampai ke kampung halamannya. Siapa dia? Sejarah mencatat namanya adalah Pangeran Surya Narayana. Ketika Chola menyerang, dinasti Sailendra sudah berakhir. Maka mulai dari Surya Narayana naiklah yang kita sebut, kita kenal hari ini dengan nama dinasti Mauli. Dinasti Mauli yang sampai hari ini keturunannya berkuasa di Sumatera maupun di Malaysia. Artinya apa Ananda sekalian? Tanah yang kita tempati ini adalah tanah kebanggaan kita. Tanah para pejuang. Kalian kenal hari ini namanya Sumatera, namanya Malaysia, namanya Singapura. Singapura itu adalah bukti kehebatan bangsa kita. Ketika bangsa asing menjajah kita, menjajah sumber daya kita, muncul beberapa pemuda di masing-masing daerahnya yang mempersatukan kekuatan dari pemuda-pemuda. Di sana ada Hos Cokro yang berkesimpulan sejak Diponegoro tidak pernah ada raja yang persatukan tanah Jawa. Maka mulailah pergerakan itu dengan yang disebut dengan Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam. Inilah yang menempa Soekarno. Inilah yang menempa Kahar Muzakar. Walaupun di akhir berbeda jalan dengan Soekarno. Soekarno yang kita hebat lahir dari tempaan beliau. Maka kita ingat pesan Soekarno, beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Ananda sekalian, marilah dengan momen semangat kepahlawanan ini, kita kembali menyadari bahwa kita, para pemuda, Ananda sekalian, adalah orang yang senantiasa diamanahkan oleh Allah untuk membangun peradaban. Tidak pernah peradaban itu selalu diberikan ke orang tua, selalu kepada anak muda. Karena anak muda punya daya ingin tahu, anak muda punya kekuatan, dan anak muda selalu ingin berkorban. Caranya bagaimana? Kalian jangan pernah lupa, pertama, untuk menyadari akar sejarah kalian. Dari mana kalian berasal, kemana kalian akan pergi. Sungguh negara yang kita cintai ini, kalianlah akan meneruskannya. Bukan Bapak Ibu yang di depan ini. Kami hanya salah satu peran yang ada di bangsa ini, agar bangsa ini terus bertahan. Agar bangsa ini bisa menjadi Indonesia emas pada 2045. Amin ya robbal alamin. Satu pesan mengakhiri amanat pada pagi hari ini. Marilah kalian bersungguh-sungguh dengan setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Hos Cokro Aminoto. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, break. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami, yang telah membela negeri ini dengan sepenuh hati, yang telah membawakan kemerdekaan kepada kami dengan merelakan seluruh jiwa dan raga mereka. Maka dari itu, berikanlah tempat terbaik di sisimu kepada mereka, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat bagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, break. Jaga, break. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Nanti yang memberikan kepala sekolah ya, pada ibu kepala sekolah juga silahkan tambahan. Majelis guru Ya, dan Bu. staf tata usaha disilakan meninggalkan lapangan upacara. Kasihan anak tuh panas sekali. Bapak sih lama. Enggak, sebenarnya mau satu badan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Ini PID. pembina upacara. Kasihan anak-anak namanya kayak gitu. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Ini mau penyerahan apa? Kepada ibu kepala sekolah. Dulu baru dipersilahkan. Oh.